Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Rahayu, NIM 1904-2008 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan 3 mata kuliah Governansi Digital ini, saya akan mempresentasikan 4 topik utama. Yang pertama, governansi sebagai proyek yang bersifat teknologi. Yang kedua, hambatan utama dari e-governance. Yang ketiga, konsep governmentality. Dan yang keempat, tata kelola e-public. Yang pertama, governansi sebagai proyek yang bersifat teknologi. Tentunya dalam stigma ini terdapat tuduhan miring terhadap governansi sebagai proyek yang bersifat teknologi. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan dianggap sebagai ajang gagah-gagahan dan sebagai proyek yang hanya mengikuti tren. Sedangkan governansi yang telah mengikuti teknologi itu memiliki maksud, manfaat, dan tujuan. Maksudnya, semua tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat yang dapat membantu semua pekerjaan agar menjadi lebih mudah dan efisien. Sedangkan manfaatnya adalah memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dengan meningkatkan efisiensi, layanan baru, serta peningkatan partisipasi warga dan meningkatkan global information infrastructure. Sedangkan tujuan dari governansi digital ini adalah memberikan pelayanan yang transparan, proses pelayanan dan kinerja aktor governansi dapat dilacak dengan mudah sehingga lebih akuntabel. Dan yang terakhir, menghindari unsur penyimpangan. Meskipun begitu, governansi sebagai proyek teknologi ini tidak sepenuhnya menggantikan cara pemerintah dalam berhubungan dengan masyarakatnya. Terlebih bagi masyarakat yang dianggap gagap teknologi, mereka masih bisa mendatangi pos-pos pelayanan, berbicara melalui sambungan telepon, ataupun mengirimkan surat untuk mendapatkan layanan dari pemerintah. Pembahasan yang kedua yaitu hambatan utama dari e-governance. Di sini terdapat 4 poin penting yang menjadi hambatan utama dari e-governance. Yang pertama, regulasi dan pedoman yang masih buram dari pemerintahan. Hal ini menyebabkan belum adanya standarisasi dan sosialisasi yang jelas terkait bagaimana mengimplementasikan sistem pemerintahan secara ideal. Petunjuk teknis juga dianggap masih ngambang. Yang kedua, kurangnya skill yang handal dari sumber daya manusia pemerintahan. Sumber daya manusia pemerintahan terkesan ragu untuk menjalankan e-governance dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari keraguan tersebut sehingga menyebabkan kebingungan dalam berkolaborasi dengan teknologi. Yang ketiga, penetrasi dalam pasar hardware dan provider belum merata. Hal ini menyebabkan harga sarana dan prasarana informasi teknologi menjadi berbeda-beda dan bahkan ada yang lebih mahal dari harga yang seharusnya. Dan pada beberapa daerah masih ada yang belum terjamah oleh listrik, apalagi terjamah oleh informasi dan teknologi, serta koneksi internet yang belum merata untuk daerah. Selanjutnya yang keempat adalah literasi kepada masyarakat yang belum merata. Hal ini disebabkan oleh awamnya pengetahuan masyarakat terkait pemanfaatan e-governance ini dan tidak mampunya masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau masyarakat yang manula dianggap gagap teknologi. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu governmentality. Konsep governmentality ini pertama kali dikemukakan oleh Mikhail Foucault, yaitu ketika dia menyoroti rasionalitas dan cara pemerintahan yang ideal. Menurut konsep governmentality, pemerintahan adalah sebuah seni, dan juga pemerintahan bukanlah dengan politik, melainkan dengan teknologi. Artinya, sikap praktik pemerintahan untuk mengarahkan perilaku, melibatkan pihak-pihak yang berwenang, aspirasi, pemikiran terprogram, keahlian, penemuan atau penggunaan teknik dan teknologi, mulai dari statistik, perangkat teknis, cara berpikir teknis, hingga barang teknologi, semuanya disebut sebagai teknologi pemerintahan. Dalam konsep governmentality ini mengandung kehendak, mentalitas, dan rasionalitas pemerintah dalam mewujudkan perubahan dan perbaikan, sehingga dalam praktek governmentality merupakan bentuk kontrol dan pengendalian diri. Yang keempat adalah tata kelola e-public. E-public ini maksudnya adalah pelayanan publik yang dilakukan secara elektronik.
yaitu segala sesuatu yang menyangkut pelayanan publik disediakan dan dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media atau teknologi yang ada. E-publik merupakan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memadai sehingga dapat membantu untuk memudahkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam e-publik ini disediakan informasi berupa prosedur, biaya atau tarif legal, tempat, dan pelaksana, serta hal-hal yang dianggap penting untuk disediakan dalam web pelayanan e-publik. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.